Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Ya, slide awal ada judul pengertian kebudayaan. Baik, menurut E.B. Taylor di tahun 1871, kebudayaan adalah kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oke, menurut A.L. Kruiber dan C. Klughorn di tahun 1952, kebudayaan adalah keseluruhan pola perilaku dan pola untuk mengatur perilaku. Maaf. Terumus secara jelas maupun yang tidak dinyatakan secara jelas. Diperoleh dan dipahami serta diteruskan dengan menggunakan lambang-lambang. Merupakan hasil khusus yang hanya mungkin dicapai manusia secara berkelompok. Termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda buatan. Jadi kalau menurut pengertian beliau berdua ya, pengertian dari beliau berdua, kebudayaan hanya mungkin dicapai manusia. Kebudayaan adalah merupakan hasil khusus yang hanya mungkin dicapai manusia secara berkelompok. Jadi ini ya, berkelompok. Kalau individu, konsep kebudayaan dalam hal ini tidak dicapai ya Mas dan Mbak ya. Yang saya pahami seperti itu. Oke. Menurut James Spratly adalah pengetahuan yang diperoleh yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku. Sedangkan menurut Parsudi Suparlan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan yang diperlukan. Oke, menurut Kuncharaningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Oke, wujud kebudayaan yang pertama, kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Sistem budaya berujung pada abstrak. Kemudian yang kedua, kompleks aktivitas atau tindakan. Sistem sosial berujung pada lebih konkret, berujung pada dapat diamati. Oke, yang ketiga, hasil karya atau benda. Kebudayaan fisik ya, kalau saya tidak salah. Ini berujung pada paling konkret. Oke, unsur-unsur kebudayaan universal, ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi, ada agama dan kesenian. Menurut slide ini ya Mas dan Mbak ya. Oke, ya ini kerangka kebudayaan ya. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Jadi yang lingkaran paling kecil di tengah ini adalah sistem budaya. Kemudian di luarnya yang berwarna kuning ini sistem sosial, dan di luarnya lagi yang berwarna biru ini adalah kebudayaan fisik. Oke, pendekatan definisi kebudayaan. Ya,
Yang pertama deskriptif, mendeskripsikan unsur-unsur kebudayaan, bahasa, moral, seni, agama, dan lain-lain kalau menurut slide ini ya Mas dan Mbak ya. Yang kedua, bawaan sosial. Kebudayaan sebagai proses pewarisan sosial melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, perseptual. Kebudayaan terbentuk melalui persepsi manusia terhadap dunianya. Oke. Ini sepertinya ya, menurut Casing ada 4 pendekatan kebudayaan. Mohon maaf. Yang pertama adalah sistem adaptif dengan fungsi untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua, sistem kognitif tersusun dari apa yang diketahui dalam berpikir menurut cara-cara tertentu. Yang ketiga, sistem struktur dari simbol-simbol yang dimiliki bersama yang memiliki analogi dengan struktur pemikiran manusia. Yang keempat, sistem simbol dan makna yang dimiliki bersama yang dapat diidentifikasi dan bersifat publik. Oke, masuk ke karakteristik kebudayaan. 1. Kebudayaan manusia itu sangat beraneka ragam. Yang kedua, kebudayaan didapat dan diteruskan secara pelajaran. Kebudayaan tidak tergantung dari transmisi biologis. Jadi penting untuk membedakan kebutuhan itu berujung pada bukan hasil belajar. Kebutuhan bukan hasil belajar. Cara pemenuhan kebutuhan dipelajari, gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi apa ya? Kebutuhan dari sononya gitu ya, kebutuhan untuk makan gitu misalnya. Nah, cara pemenuhan kebutuhan, misalnya cara untuk makan itu bisa dipelajari ya, misalnya pakai tangan saja atau pakai tools atau peralatan-peralatan untuk makan, misalnya piring, kemudian sendok, garpu, dan seterusnya ya Mas dan Mbak. Kemudian yang ketiga, kebudayaan itu bersifat dinamis. Ya, perubahan kebudayaan substantif atau mengganti. Kemudian yang berikut kumulatif atau menambah ya Mas dan Mbak. Oke. Yang keempat, nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif. Arti dan fungsi suatu unsur kebudayaan berhubungan dengan lingkungan kebudayaannya. Pandangan tentang kebudayaan lain, ya ini ada etnosentrisme, ada xenosentrisme. Oke, yang kelima, kebudayaan adalah milik bersama. Kebudayaan merupakan sejumlah nilai, norma, dan standar perilaku, menyebabkan perbuatan para individu dapat dipahami oleh kelompoknya. Oke, pola partisipasi terhadap unsur kebudayaan ada 3 ya Mas dan Mbak. Ada universe, yang kedua specialty, kemudian yang ketiga alternatif. Oke, yang keenam, kebudayaan merupakan suatu integrasi. Masing-masing unsur dalam kebudayaan terintegrasi atau terpadu menjadi satu kebudayaan. Oke, masuk ke subtopik fungsi kebudayaan. Yang pertama, memberi arah dan pola bagi tindakan manusia. Yang kedua, menentukan tujuan kultural tindakan manusia. Yang ketiga, sebagai pengintegrasi ya, kalau saya tidak salah, jadi saya ulangi. Yang ketiga, sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. Yang keempat, menentukan batasan tentang apa yang baik dan harus dilakukan, serta apa yang jelek dan harus ditinggalkan. Yang kelima, sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Oke, masuk ke sistem nilai budaya. Merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai. Saya ulangi, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Ya, berfungsi sebagai pedoman kelakuan tertinggi bagi kelakuan manusia. Oke. Kluckhohn dan Strothbeck mengajukan variasi orientasi nilai budaya. Jadi ada 5 masalah pokok ya Mas dan Mbak sekalian menurut slide ini. Yang pertama, hakikat hidup manusia. Yang kedua, hakikat karya manusia. Yang ketiga, hakikat manusia tentang waktu. Yang keempat, persepsi manusia tentang alam. Yang kelima, hakikat hubungan manusia.
Oke, ini tabel ini adalah kerangka Kluckhohn mengenai 5 masalah dalam hidup yang menentukan nilai budaya manusia. Jadi kolom pertama ini masalah dasar dalam hidup, kemudian yang kedua ini, kolom kedua ini orientasi nilai budaya. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi contohnya hakikat hidup. Oke. Jadi hakikat hidup MH, orientasi nilai budaya, hidup-hidup buruk, hidup-hidup baik. Hidup-hidup buruk tetap wajib berikhtiar agar hidup lebih baik. Oke, hakikat karya MK. Karya itu untuk mencari nafkah hidup. Karya itu untuk mencari kehormatan dan kedudukan. Karya itu untuk menambah karya. Nah, yang berikutnya hakikat manusia tentang waktu MW. Orientasi masa kini, orientasi masa lalu, dan orientasi masa depan. Berikutnya, pandangan manusia terhadap alam MA. Manusia tunduk kepada alam. Manusia menjaga keselarasan dengan alam. Manusia berhasrat menguasai alam. Yang berikutnya, yang paling bawah, hakikat hubungan manusia dengan sesamanya MM. Orientasi horizontal, rasa tergantung pada sesama. Ini orientasi vertikal, rasa tergantung pada tokoh dan atasan. Individualisme, menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.